Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif ya. Jadi, tadi kita udah bikin video tentang mobil ini. Ternyata mikrofonnya mati. Jadi, kita ulang lagi, tapi nanti pas bagian apanya kita nyambung sama video yang sebelumnya ya. Jadi, kalau ada yang aneh, ya begitulah ceritanya. Namanya juga bikin video ya, kita nggak tahu. Kadang-kadang ada aja kejadiannya. Nah, ini kita mau bahas Kia Rio. Kebetulan ini adalah tahun 2013. Dan kalau kalian ke daerah Jawa Tengah atau mungkin Jawa Barat yang bukan kota-kota besar, pasti kalian sering deh ngeliat mobil ini. Bahkan di Klaten ini, Kia Rio ini kayaknya lebih sering dibandingkan dengan Honda Jazz ya, yang G8 atau Honda Jazz yang generasi yang sebelum jadi Honda City Hatchback tuh. Ya, ini mobil cukup banyak, cukup sering gue lihat, dan emang orang-orang sini tuh suka sama Kia Rio. Tuh, contohnya situ adalah gitu Kia Rio tuh. Ada yang Matic, ini manual. Nah, mobil ini dulu barunya emang buat pesaingnya itu Honda Jazz, Yaris, dan kawan-kawan, tapi dari Korea. Dan dia menawarkan sesuatu yang berbeda karena bentuknya dibandingkan sama Yaris sama Jazz itu beda. Entah kenapa juga udah berumur 2013 ya, udah 10 tahun, tampaknya masih keren aja, nggak kelihatan kuno. Terus ini ada sedikit ya kena. Dan waktu itu Kia itu di terakhir-terakhirnya itu yang di bagian facelift ya. Abis ini kan dia facelift. Terus ada namanya Kia Rio Platinum. Nah itu lebih lengkap. Bahkan dia udah pakai lampunya proyektor, dan ini lampu standarnya juga keren sih. Lihat dong, high beam sama low beamnya terpisah. Di sini tuh kayak ada lampu, padahal bukan, cuma aksen doang. Dan untuk yang platinum dia sudah pakai DRL, Daytime Running Lights. Fog lampnya sendiri dia sudah pakai proyektor. Ininya ringnya ini tambahan ya, aslinya nggak ada. Dan untuk yang facelift dia bagian bumpernya tuh dibikin berbeda. Nah, oke. Ini mobil kondisinya memang teman baru ngambil, jadi agak kurang begitu bagus. Tapi nggak apa-apa lah, karena gue beberapa kali udah nyobain Kia Rio meskipun nggak bikin video. Dan dari samping, ini mobil harusnya bannya tipis nih. Ini bannya digantian yang lebih tebal profilnya, dan peleknya R16. Aslinya dia bannya nggak setebal ini. Sama, belakangnya juga sama, dari gantian semua. Dan belakangnya sudah pakai tromol, masih pakai tromol. Sedangkan depannya sudah pakai cakram. Sudah pakai ABS, tapi belum pakai stability control dan lain-lainnya. Karena emang mobil tahun segitu nggak umum. Tahun 2013 yang ada gitu-gituan paling Ford Fiesta ya. Nah, mobil ini juga lebarnya 1,73 meter, panjangnya 4 meter lebih dikit, dan wheelbase ya panjang 2,57 meter. Jadi kurang lebih dia lebih gede dibandingkan dengan Honda Jazz. Tapi dia, lihat dong, pendek. Jadi ngeliatnya tuh stance-nya bagus gitu. Apalagi kalau misalkan diceperin dikit, dikasih pelek yang lebih besar sedikit. Wah, langsung auto ganteng. Nah, sama Kia Rio ini lucu nih. Jadi kalau kita buka pintu, kita tutup, suaranya itu kayak kita nutup Mercedes zaman dulu, Mercedes tahun 90-an atau mungkin G-Class kali ya, ada suara metal ketemu, glek gitu. Sama persis. Terus ke belakang. Nah, ini dia belakangnya. Belakangnya ini juga bagus. Jadi depannya bagus, belakangnya pun juga bagus. Dan belakang ini cukup lengkap ya. Meskipun belum ada kamera mundur, dia sudah ada defogger, ada wiper, high mounted stop lamp. Lampunya belum ada LED-nya, tapi di sini ada garis-garis yang kelihatan kayak LED. Kelihatan doang, bukan LED. Bumpernya, kalau yang facelift bentuknya agak aneh, jadi kayak gini. Dan dia punya 2 buah parking sensor. Nah sayangnya, di logo Kia ini ya, ini sebenarnya sama kayak punya Picanto ya nggak sih? Tapi ini tombol buat bukanya itu udah rusak. Dia kan dia elektrik ya, tombolnya udah rusak. Jadi kalau mau buka itu mesti lewat dalam, tapi bukan dalam sini. Dalamnya dalam sini nih. Ada tuasnya. Dah, kebuka. Oke. Untuk pintunya kayak Mercy ya, jrek gitu suaranya. Nah, kalau pintu dibuka seperti ini belakangnya. Ini kalau kalian lihat deket sini ya, ini ada tuas kecil. Dan ini harusnya ada covernya nih buat tutup. Oke, lanjut. Dia tuh ada separasinya, cuma ini kayaknya udah sering dipakai buat bawa barang, jadi udah agak turun bagian tengahnya. Nah, bagasinya sebenarnya cukup lega, tapi emang nggak bisa dibandingin sama Honda Jazz. Karena Honda Jazz itu walaupun dia 4 meter kurang sedikit, dia tuh bagian pilar C-nya itu, dia tegak. Jadinya rasanya lebih lega bagian bagasinya. Kalau ini kan pilar C-nya turun gitu ya. Lebih bagus sih desainnya, tapi ya itu, bagasi jadi nggak terlalu gede, terutama bagian atas. Nah, tapi kalau bagian bawahnya gede banget, tapi sayangnya lagi, dia tuh bagasinya terlalu turun. Bibir bagasinya kurang turun. Jadi kalau kita mau bawa barang gitu ya, agak begini gitu loh. Karenanya masih tinggi.
Kalau dibikin flat jadinya kecil bagasinya. Nah, sama di bagian bawah sini ya ada ban serep, tapi dia masih pakai pelek kaleng. Walaupun bukan space saver sih, dia full size. Sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan, di sebelah kiri bahkan ada cargo netnya. Terus kalau kita tutup, nah kurang lebih kayak gitu. Desain luar dalam cakep. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Yuk. Nah sekarang kita masuk ke dalam ya. Set. Kuncinya sih rasanya mewah dan ini bisa dilipat ya. Jadi kalau misalnya kita taruh di kantong itu nggak bikin nusuk-nusuk gitu. Ini kita putar dulu kuncinya. Nah, aduh AC adem. Tadi seharian tuh panas banget. Sekarang sih udah agak sorean jadi nggak terlalu panas ya. Nah, ketika kita ngelihat interiornya gitu ya, bentuk dashboardnya itu rasanya sih emang mewah. Mewah banget dibandingkan dengan Jazz atau dengan Yaris pada masanya. Ini emang untuk 2013 mewah. Tapi ya sayangnya ada beberapa hal yang bikin kelihatannya kayak kosong banget nih mobil. Kayak contohnya nih setirnya dia belum ada kulit, sama di sini tombolnya nggak ada, di sini juga nggak ada. Kabar baiknya kalian bisa beli di Tokopedia terus pasang sendiri. Tapi kalau misalkan mau tombol-tombolnya aktif, kalian harus pasang clock spring namanya. Jadi clock springnya tuh emang harus diganti biar bisa aktifin tombol-tombol di sini. Kalau cruise control gue nggak tahu bisa aktif atau enggak. Nah di sini ada tombol buat trip resetnya. Kebetulan juga clock springnya rusak. Jadi kalau misalkan kalian suka ketemu nih Kia Rio, logo airbag-nya nyala. Nah itu bukan airbag-nya rusak, bukan, tapi si clock spring yang rusak. Terus mobil ini juga airbag-nya cuma satu, sebelah kanan aja. Sebelah kirinya tidak ada airbag sayangnya. Sama setirnya dia belum teleskopik, baru tilt steering doang. Tapi kursinya dia sudah bisa diatur ketinggiannya. Nah, gue suka desain dashboardnya ya, berani gitu warnanya, yang ini hitam, ini beige, meskipun dia semuanya masih hard plastik. Terus radionya masih single DIN tapi udah ada Bluetooth. Speakernya ada 6 dan Twitternya ditaruhnya di sini, lucu. Jadi kayak apa? Kayak dia lupa naruh Twitter, ya udah taruh sini aja deh. Baru kelihatan. Nah di sini ada lampu ya, 2, sama nih buat door ya, buat kalau misalkan kita buka pintu dia akan nyala. Sama nih, gue suka bagian sini nih. Nah, kalau dibuka kacanya gede, ada lampunya pula. Tutup, nah mati dia lampunya. Di sini juga ada. Jadi buat yang suka dandan gitu ya, ini bagus banget ada kaca gede gitu. Nah, di sebelah kanan door trimnya juga desainnya menurut gue bagus ya. Karena desainnya kayak 3 dimensi gitu, lekukannya kelihatan bagus. Dan warnanya juga cukup berani, tombol-tombolnya pun juga kelihatan keren. Nah, di bagian bawahnya lagi dia ada buat cup holder, sama ada bawahnya tempat penyimpanan kecil. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Terus ada cup holder 2, sama di sini tempat penyimpanan cukup gede. Tapi sayangnya dia nggak dikasih armrest atau console box di tengah sini yang bisa jadi armrest ya. Udah, sisanya sama aja kayak mobil biasa sih. Di sini ada tempat penyimpanan cukup besar. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Jadi kalau kalian mau ganti head unit yang double din, mesti ganti seplastik-plastik ininya ya. Ada jam di sini warna merah. Terus speedometer juga desainnya bagus, warnanya putih latarnya, dan ada display tengahnya itu warna merah. Sama jarum-jarumnya itu beda gitu sama mobil-mobil lain. Nah, tombol AC juga rasanya mewah ya. Sama tombol-tombolnya di sini tuh kayak tombol-tombol pesawat. Transmisi, dia ada 6 percepatan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke gigi 6. Mundurnya kita naikin dikit di sini, masukin ke R. Tek, langsung. Dan rem tangannya dia masih manual. Terus bagian wipernya dia ada intermittennya ya. Jadi bisa diatur kalau misalkan mau nyala mati, mau diatur seberapa lama. Sebelah kanan sini tombol-tombolnya dummy doang, nggak bisa dipencet. Terus kursinya cukup enak, tapi ini sudah diganti kulit. Aslinya dia warnanya kayak gini. Jadi dashboardnya cukup berani sih menurut gua ya. Sekarang kita ke belakang yuk. Jadi di belakang ini kan dia atapnya cukup landai ke bawah ya. Jadi pas kita duduk di sini, kita naikin headrestnya, masih cukup sih, cuma agak tipis. Mungkin kalau tingginya 177 kena tuh. Terus di sini nggak ada armrest ya. Sama di sini nggak ada AC juga. Sebelah kanan bisa dipakai buat armrest dan ada cup holder 1 biji doang. Terus yaudah, gitu aja. Sekarang kita coba jalan yuk. Ditutup nih. Tuh, bunyinya kayak G-Class ya. Nah. Oke, sekarang kita jalan naik mobil ini ya. Sebenarnya ini mobil kalau kondisinya sehat itu enak banget. Tapi ini kaki-kakinya udah mulai kena. Penyakitnya biasa
kaki depan, tapi bisa dibetulin ya, dan dibetulinnya juga gampang kok, banyak spesialis kaki-kaki yang bisa ya. Kalau di daerah Klaten sini bisa ke Parikesit. Terus kalau di Jakarta bisa ke Oase lah, yang waktu itu kita betulin Estilo. Tapi kalau ini kaki-kaki sehat, ini suspensinya enak banget sih. Ya emang agak sedikit stiff, tapi masih oke lah. Dan juga dia setirnya itu enteng banget EPS-nya. Rear power steeringnya enteng, terus buat muter balik pun juga gampang. Ini udah agak parah ya duduk-duduknya ya. Kalau betulin paling habis sekitar ya mungkin hampir 2 jutaan kali ya, sejutaan sekian. Rear-rearnya udah berasa banget. Terus larinya gimana? Dia tenaganya 107 PS dan torsinya 130 Nm, mesinnya 1400 cc, MPI, multi point injection. Kalau yang 1600 cc dia pakai GDI, gasoline direct injection. Nah, kita belok dulu bentar. Agak lumayan sih nih. Pedal-pedalnya itu sebenarnya kalau misalkan masih bagus, dia juga enak. Ini koplingnya udah agak keras, dan kalau misalkan kita lagi rendah gitu ya, terus bawa pelan, lepas kopling kayak dut-dutan gitu sih, dut. Termasuk yang maticnya juga bawahnya tuh agak sedikit ngelitik. Larinya gimana? Enak sih. Walaupun dia 1400 cc, lebih kecil 100 cc dibandingkan dengan ya let's say Yaris JS 500 ya. Larinya sih menurut gue sih mirip-mirip ya. Terutama yang manual nih enak sih. Biasa kan emang mobil Korea tuh kalau di kelas yang sama dibanding mobil Jepang, dia emang lebih bagus ya, peredaman kabinnya, terus juga kenyamanannya, suspensinya juga enak gitu ya. Tapi enaknya di mobil itu nggak sampai ngurangin handlingnya masih tetap bagus rasanya. Cie. Enak sih. Kayaknya kalau gue punya duit 100 jutaan sih gue beli Kia Rio sih. Dari luar tuh ganteng ya. Dalamnya tinggal di upgrade dikit, kasih steering switch control, kasih cruise control di sini, head unitnya kasih yang model floating gitu ya. Langsung berasa lebih modern. Sama Kia tuh pernah ngeluarin namanya yang Kia Rio Platinum. Nah, itu udah lebih lengkap tuh. Ada LED DRL-nya di depan. Terus ini juga lebih lengkap. Head unitnya Indes tapi belum layar yang berwarna ya. Sama kalau untuk yang Matic, itu perhatiin ECU-nya. Nah, itu penyakitnya adalah dari talang air situ, bukan talang air sih, yang wiper itu kan ada plastiknya. Nah, itu kalau misalkan mampet gitu ya, misalkan banyak kotoran masuk gitu, dahan-dahan pohon, mampet nanti tergenang, itu bisa bikin si ECU-nya itu, ECU Matic-nya, itu basah. Kalau dia basah, alhasil rusak. Rusak gantinya agak lumayan mahal. Jadi biasanya diakalinnya itu dibikin lubang biar airnya keluar dari si bagian apa plastik cupnya itulah. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini, perhatikan yang Matic-nya itu ECU-nya. Kalau mesin, so far nggak ada problem ya. Sama aja lah, mesti ganti koil, ganti oli yang bener, cek kebocoran seal dan kawan-kawannya, termasuk juga akinya. Dan karena di Jawa Tengah ini cukup banyak Kia Rio ya, jadi udah banyak bengkel yang bisa nanganin di mobil. Dan biasanya penyakitnya ya itu aja. Alternatif dibanding Jazz sih, tapi kalau dibandingkan dengan G8 ya, gue sih lebih seneng ini sih. Lebih nyaman gitu, G8 ini gedebak-gedebuk banget ya. Ini di bawah jalan itu tuh suspensinya mantep ya. Terus konsumsi bahan bakarnya, dia cukup irit, sama kayak mesin 1500. Tapi kalau untuk yang Matic dia lebih boros dibandingkan dengan yang versi manual. Ya ini mobil cocok sih buat kalian yang cari alternatif dari Honda Jazz ya. Kalau misalkan udah terlalu pasaran gitu, pengen cari yang beda, nyaman, terus juga cukup bandel. Nah, ini adalah jawabannya. Karena kalau misalkan kayak kakinya sehat, terus juga plat koplingnya bagus, ini mobil bisa gue bilang lebih enak dibandingkan Honda Jazz. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang punya Kia Rio generasi ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.